bakery. Ya, produk roti dan kue. Baik. Coba Dwi, Maulina, produk utama. Kok produk sih? Bahan utama pembuat roti. Ya, roti dulu nih. Kamu kan tahu ya produk roti. Nah, bahan utamanya apa? Coba sebutkan. Dwi Maulina. Bahan utamanya harus ada apa gitu kalau mau bikin roti? Ada Dwi. tepung dan ragi, Bu. Tepung dan ragi. Oke. Dan air Dan juga. air. Dan air. Tepung, ragi, air gitu ya, Dwi. Iya, Ibu. Oke. Betulkah, Hafiz? Betul atau kurang? Atau gimana? Kurang Ibu, Kurang karena nggak ada apa? koma yang ininya. Telur Bu. Telur. Tepung, ragi, air, telur. Bagaimana, Ajis? Tepung, ragi, air, telur. Benar. Ini bahan utamanya saja atau sama ini Bu Bahan yang utama. Kalau mau penambah bikin rasanya? roti itu minimal harus ada Kalau apa gitu yang penting. menurut saya cukup Bu dari Hafiz dan Dwi. Untuk dari tepung terigu itu sendiri, telur, air sama ragi. Oke. Ya. Yang betul adalah tanpa telur. Ya, jadi kita dengan terigu, ragi dan air sudah bisa menjadi roti sebenarnya. Ya, untuk telur itu sebenarnya sama kayak garam. Ya, kemudian susu bubuk itu penambah, ada yang membuat dia lembut, ada yang membuat dia tambah mengembang. Sementara ketika kita menggunakan apa namanya? Tepung ya, specifically dia memang terigu ya, kalau kita mau menyebut dia roti itu, khususon biasanya adalah terigu, ya. Why? Itu harusnya kalian sudah tahu di kimia pangan. Ada apa di terigu sehingga dia bisa dibuat menjadi roti, ya itu nanti di belakang. Nah, jadi cuma terigu, air, dan, ragi, ya. Perlu diingat teman-teman, kalian sebagai mahasiswa teknologi pangan, harus bisa menempatkan ketika, kapan kalian bilang itu ragi, ketika kapan kalian bilang itu, apa bahasa bahasa saintisnya, scientific-nya ragi itu apa? Izin menjawab Bu. Apa? Apa Starter gimana sih? bukan Bu. Apa? Starter bukan Bu. No, starter itu general sekali ya. Scientific, kalau starter mah bukan scientific. Kan saya pernah bilang ya kalau ngomong ragi, ragi. Nah, ragi itu ketika kalian di pasar cari, "Pak, ada ragi roti." Tahu tuh si bapaknya, "Pak, ada ragi tempe." Tahu juga, "Pak, ada ragi tape." Sementara semuanya dibilang ragi, tapi secara struktur, secara morfologi mereka tidak semua ragi gitu. Nah, tapi kenapa sih bapak-bapak di pasar itu, bilangnya ragi, ya memang secara awam, bukan mahasiswa, orang awam, ya, penggunaan ragi itu untuk, pasar lah gitu, bahasa pasarnya lah gitu, ragi itu. Nah, bahasa ilmiahnya tuh apa? Ya, khamir, ya, khamir. Nah, coba saya tanya, kalau dibilang ragi roti, berarti dia khamir, betul ya, Jamal? Kalau dia dibilang ragi tempe, apakah dia khamir, Jamal? Apa harusnya? Pang gitu ya. Jadi ragi itu memang ya udahlah kita kita, apa namanya, anggap saja itu bahasa pasar ya. Jadi kalau kalian ke pasar ngomongin nyari khamir tuh nggak akan ngerti gitu loh.
si bapak-bapaknya, si penjualnya gitu. Mungkin beberapa apa itu gitu ya. Nah, makanya kalau nanti kalian misalnya mensosialisasikan ke masyarakat, itu bilangnya juga jangan kamir ya, karena sudah apa ya, ibu-ibu itu kan biasanya bilangnya ragi, semua dibilang ragi ya. Kalau ragi tape berarti apa? Kapang atau kamir ragi tape? Apa? Ragi tape. Mau tape singkong, mau tape ketan, apa itu? Apa? Khairunisa Maharani. Khairunisa Maharani. Kamir juga Ibu kayaknya sih. Ya betul ya, kamir juga. Oke, itu. Oke, next ya. Jadi tadi produk utamanya ada tepung. Ya. Terigu, ya terigu itu dibedakan jadi 3 ya. Apa yang kalian tahu? Pembagian tepung terigu. Di minimarket ya, itu ada macam-macam merek dari satu perusahaan, bahkan dari satu perusahaan yang ngeluarin itu ada 3 nama gitu ya, 3 brand, 3 warna yang berbeda. Yang pertama adalah warna hijau ya. Yang kedua adalah warna biru elektrik. Yang terakhir adalah warna biru muda sekali ya. Nah, apa perbedaan itu? Berarti kan kalau sama semua, ngapain di warnanya dibeda-beda gitu kan? Ngapain oh nggak disamain aja gitu warnanya. Sekarang coba apa yang kalian tahu? Jenis terigu itu apa saja? Di kandungan proteinnya bukan, Bu. Ya, bagaimana pembagiannya Rizkia? Ada rendah, sedang, dan tinggi, Bu. Ada protein tinggi, protein sedang, protein rendah gitu ya. Nah, di antara ketiga gambar tepung terigu ini, Rizkia, mana yang protein tinggi, protein rendah, protein sedang tuh mana? Seingat saya, kalau yang tinggi itu hijau. Kalau yang sedang itu yang biru, yang segitiga biru. Kalau yang rendah itu yang kunci biru, kalau nggak salah ya, Bu. Ya betul ya. Apa namanya? Yang protein tinggi itu cakra kembar. Ya, yang sedang itu segitiga biru, yang rendah itu kunci biru. Nah, itu disebutnya ada hard flour, medium flour, sama soft flour ya. Kalau hard flour itu kandungan proteinnya tadi yang paling tinggi 12-13%. Diperoleh dari gandum keras hard wheat, mudah dicampur, difermentasi, daya serap airnya tinggi, memberikan sifat elastisitas dan mudah dibentuk. Cocok untuk produk roti, mie, dan pasta. Kemudian untuk medium flour, tadi kandungan protein yang sedang 10-11% untuk semua tujuan penggunaan tepung ya, bisa dipakai gitu. Ini lebih fleksibel sebenarnya. Dia itu campuran dari hard wheat dengan soft wheat. Ya, cocok untuk produk donat, bakpau, waffle atau aneka cake yang tidak perlu ngembang banget ya kalau si protein. Jadi dia masih ngembang tapi yang nggak ngembang banget tuh bisa gitu ya si segitiga biru. Tapi kalau roti kan dia mesti mengembang gitu. Kemudian yang terakhir adalah soft flour, itu kandungan proteinnya 8-9% yang paling rendah. Nah, ini daya serap airnya rendah. Jadi teman-teman kalau kalian sudah belajar kimia pangan, ketika saya tanya, di sini kan dibilang nih yang proteinnya tinggi, daya serap air tinggi. Ya. Ketika proteinnya rendah, daya serap air rendah. Why? Itu harus bisa dijawab. Karena kalian sudah belajar kimia pangan. Ya.
Kenapa yang proteinnya tinggi itu bisa memiliki daya serap air yang tinggi? Ada apa di protein sehingga dia bisa menyerap air lebih tinggi ketika proteinnya tinggi, gitu ya. Oke. Kemudian karena daya serap air rendah sehingga adonan yang sulit untuk diuleni atau dibentuk tuh biasanya, ya tidak elastis, lengket dan daya pengembangan rendah dan membutuhkan penggunaan ragi yang banyak kalau memang mau mengembang, ya. Nah, tapi produk ini biasanya memang khusus gitu ya untuk kue kering, ya pastel dan ya. Jadi kue-kue yang tidak membutuhkan pengembangan yang tinggi. Gitu ya. Oke. Nah, nah ini ya. Bisa dilihat teman-teman. Tadi dibilang sama Rizky ya, kalau protein, nah ya, yang membedakan tepung itu proteinnya, Bu. Nah, protein yang ada, protein utama ya, yang ada di roti itu adalah gluten. Ya, gluten adalah protein. Jadi gluten itu gabungan gliadin dan glutenin, ya. Nah, gluten ini bisa membuat struktur yang kompak, yang kuat. Nah, ragi itu kan nanti akan mengeluarkan gas dalam metabolismenya. Otomatis si adonan akan mengembang, gitu ya. Kalau di dalam adonan tersebut proteinnya tidak banyak, glutennya sedikit, otomatis tidak akan bisa apa namanya memerangkap si gas itu ya. Jadi mengembang ya pasti bara lolong ya. Jadi pada bolong gitu si permukaannya tuh. Tapi kenapa dia bisa menahan? Karena tadi ya ada struktur apa tuh glutenin dan gliadin yang nah, akan saling menguatkan ketika ada air gitu ya. Jadi mereka akan saling menguatkan. Jadi akan berikatan lah ketika ada air itu. Ya, gluten yang terdapat dalam terigu memiliki sifat yang tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam air garam. Terdapat beberapa konstituen pada gluten, yaitu albumin, globulin, gliadin, dan glutenin. Albumin dan globulin berjumlah 1-2%, itu merupakan protein yang bersifat larut dan dapat digunakan sebagai sumber makanan yeast, ya, selama adonan mengalami fermentasi. Nah, gliadin dan glutenin ini akan membentuk gluten, nah dengan perbandingan 50/50, sehingga dia akan membentuk elastisitas pada adonan, memerangkap gas yang dihasilkan oleh aktivitas metabolisme yeast, ya, pada proses fermentasi. Nah, penggunaan terigu itu akan memberikan adonan yang kurang baik. Sebenarnya bukan kurang baik ya, tidak, karena kan gini, kita menurunkan proporsi terigu itu untuk tujuan tertentu biasanya, gitu kan. Hasilnya sebenarnya bukan kurang baik, tapi tidak seperti roti pada umumnya, ya. Nah, tapi kalau kita memang itu tujuan kita, ya, melakukan diversifikasi produk roti dengan mensubstitusi tepung lokal misalnya, nggak ada masalah gitu, bukan berarti kurang baik, tapi memang ya begitu adanya, ya, memang begitu adanya, gitu. Ya dalam hal tekstur tuh kurang mengembang gitu ya, kemudian, apa tuh, rongga-rongga rotinya nggak terbentuk, ya. Kalau di atas tuh dia rongga-rongga rotinya terlihat sekali, ya. Nah nih contoh nih. Ini ada kontrol, ya, kemudian ada 15% SWBF edit sample, SWBF itu saya lupa apa ya. Substitusi lah ya, substitusi untuk mengurangi jumlah terigu yang digunakan nih dalam pembuatan roti. Kemudian ini semakin meningkat kandungan apa ya SWBF-nya ya selain terigunya dia akan semakin bantat ya. Nah sebenarnya kita di 15% juga udah cukup bagus nih menurut saya walaupun dia tidak semengembang yang kontrol. At least kita sudah mengurangi penggunaan terigu ya. Kalian mungkin tahu sendirilah
penggunaan terigu tuh apa namanya? Karena terigu tuh impor ya, jadi memang harus kita kurangin gitu ya. Nah, dengan kita bisa mensubstitusi 15%, rasanya enak, gitu ya, bisa diterima, itu sudah syukur alhamdulillah ya. Jadi nggak usah sampai 45%. Nah, sebenarnya ada cara, gimana caranya kita menggunakan misalnya full, tidak menggunakan terigu, tapi pakai tepung-tepungan lokal, tapi dia masih bisa ngembang. Ada caranya ya. Jadi, kalau kalian pernah dengar ada yang disebut namanya vital gluten. Ya, jadi itu isinya ya tok gluten. Ya, nanti coba saya kasih apa namanya? Videonya ya. Itu dia tanpa terigu, dia masih bisa mengembang seperti yang ada terigunya gitu ya. Pakai vital gluten. Tapi ya memang cost lagi akhirnya. Nah, ini tepung non terigu ya, jadi ada tepung ubi ungu, tepung apa nih? Ubi kuning, ada juga sekarang tepung di kita tuh berarti banyak kan tepung talas beneng gitu ya. Tepung talas beneng di kita memang kakak-kakak tingkat kalian yang terdahulu itu sudah mencoba beberapa cara agar si tepung talas beneng ini tidak coklat ya. Ada salah satunya punya kakak tingkat kalian angkatan 2018 itu menggunakan natrium metabisulfit. Ya, itu bagus sekali. Dibandingkan dengan yang tidak ada perendaman dengan natrium metabisulfit, dia warnanya tuh kuning ya. Jadi warna khas si karoten ya. Nah, kalau tanpa itu dia coklat butek banget pokoknya, jelek ya. Tapi memang untuk residu bahan kimia ini harus kita perhatikan ya. Jadi kemarin dicek bahwa residu bahan kimianya dari sulfit itu masih di bawah standar ya, jadi jadi masih aman gitu. Nah, tepung non terigu ini ya biasanya berasal dari ubi jalar ya atau ubi ungu ya, ubi kuning. Nah, kandungan-kandungan tersebut itu pembawa komponen karotenoid ya, yaitu beta karoten untuk ubi kuning dan orange, di mana komponen tersebut merupakan prekursor vitamin A. Jadi untuk membentuk vitamin A si beta karoten ini. Jadi kalau kita menggunakan tepung lokal, sebenarnya selain kita mengurangi jumlah terigu, ya manfaatnya atau keuntungannya, kita juga bisa menambah manfaat fungsional, ya untuk tubuh kita gitu. Oke, tepung ubi terbatas ya dalam hal jumlah protein, tetapi kaya akan serat pangan ya. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang. Nanti mungkin saat menjelaskan ke masyarakat itu dengan bahasa yang simpel ya, teman-teman, bahwa substitusi ini penting ibu-ibu kenapa? Nah, itu agak sulit ya ketika bilang, "Oh, beta karoten adalah prekursor vitamin A." Enggak gitu juga ya kalau ke masyarakat ya, lebih ke karena ada kandungan kuning-kuning ini namanya beta karoten. Nah, beta karoten atau karotenoid ini itu tuh bahan di dalam tubuh, di dalam apa namanya, makanan untuk nanti pas dimakan sama kita itu jadi vitamin A, Bu, gitu ya. Jadi itu juga kalian nanti akan dilatih bagaimana cara, mmm, menyampaikan atau penyampaian yang sederhana ya, tapi kena gitu ya. Itu juga harus, belajar. Jadi nggak bisa masyarakat itu dibilangin kata-kata yang terlalu ilmiah tuh nggak akan paham ya, gitu. Ini ada juga tepung singkong, tepung mokaf ya. Singkong itu salah satu tanaman yang dapat tumbuh di mana saja, sehingga sangat berpotensi dimanfaatkan untuk alternatif pengganti terigu. Jadi dari segi ketersediaan nih melimpah gitu maksudnya kalau si singkong. Nah, tepung singkong memiliki kandungan protein yang rendah, cuma 1,4 ya, tapi bisa disiasati tadi dengan vital gluten. Kandungan dari singkong yang perlu diketahui adalah HCN. Nah, tapi ini HCN ini larut sih dalam air ya. Jadi apa namanya, ya tinggal dicuci bersih dan kita harus tahu sih, biasanya kandungan HCN itu teman-teman itu dipengaruhi oleh
Pertama sumber nutrisi, kedua umur ya, mungkin semakin tua dia mungkin semakin banyak. Jadi apa namanya? At least kita udah mengurangi tuh karena minimalnya itu menjadi racun ketika terkonsumsi lebih dari 50 ppm gitu ya. Jadi apa namanya? Nanti mungkin bisa di-searching beberapa penelitian kira-kira di umur berapa si HCN itu masih rendah gitu ya. Jadi ketika di apa namanya? Melalui proses pencucian, perebusan itu udah ya cukup menurun lah gitu. Nah, salah satu cara lagi yang bisa dibuat untuk menghilangkan HCN adalah dengan memfermentasi si singkongnya kemudian dijadiin tepung. Itu adalah namanya mocaf, ya modified cassava flour. Jadi modifikasi tepung singkong dengan cara fermentasi bakteri asam laktat. Nah, ini juga berkembang nih kakak-kakak tingkat kalian yang gini. Memang ini rangkaiannya ketika dari angkatan yang awal sampai sekarang itu rangkaian di mana kita eksplorasi pangan lokal, kemudian lemahnya apa kita perbaiki, kemudian setelah jadi kita gunakan. Itu berkembang gitu sampai sekarang. Nanti kalian mungkin bisa jadi apa ya? Satu ide juga kalau misalnya tertarik dengan pertepungan ini gitu ya. Jadi sekarang itu berkembang. Kalau ini kan singkong udah ada ya udah kayak terkenal gitu kan, mocaf itu sudah terkenal. Nah, yang dikembangkan sekarang adalah si tepung itu kan talas bening ya maksud saya ya. Talas bening itu kan dari awal belum ada tuh yang mengembangkan dengan detail gitu ya, mulai dari dia perbaikan bagaimana nggak coklat, bagaimana dia mengurangi ini, apa tuh yang bikin gatal bukan HCN, oksalat ya. Bagaimana mengurangi karena sangat tinggi sekali talas bening itu, paling tinggi di antara umbi-umbi yang lain ya si oksalatnya. Dan itu ketika saya olah menjadi keripik, ketika dimakan itu masih terasa ada after taste-nya tuh gatal lidahnya tuh. Apalagi yang sensitif karena kan sensori orang beda-beda ya. Kalau saya masih kayak oh oke gatal, cenut-cenut gitu di lidah. Tapi ada juga yang benar-benar nggak bisa nerima gitu, gatal banget di lidah tuh gitu. Padahal makannya juga sama gitu. Itu yang harus hati-hati kan kita mengolah pangan yang punya side effect gitu ya. Nah, berkembang tuh dari mulai natrium bisulfit bisa. Natrium bisulfit tadi ya residu kimianya yang perlu kita perhatikan. Nah, yang aman tuh sebenarnya fermentasi, teman-teman ya. Jadi makanya ada juga tuh anak saya yang melakukan penelitian memfermentasi si talas beneng, kemudian jadiin tepung gitu. Itu menurun, sangat menurun si apa tuh namanya? Apa tuh? Oksalat ya, sangat-sangat menurun. Aman, aman, sehat, sehat jelas ya. Karena banyak kandungan bioaktif kompon yang akan dihasilkan dalam proses fermentasi si singkongnya, si talas benengnya ini gitu. Tidak ada residu gitu ya, gitu. Cuma memang saya belum tahu aplikasinya ke pangan ya. Itu kan sampai tepung doang. Ketika diaplikasikan ke pangan, apakah akan ada apa? Namanya difermentasi kan otomatis jadi asam ya. Nah, bahkan apakah akan ada rasa-rasa gitu ketika diolah menjadi yogurt apa? Roti, apakah rotinya akan ada rasa-rasa asam atau enggak itu belum dicoba ke sana gitu ya. Ini lagi ada tepung talas nih, tadi saya contohkan ya. Udah saya jelasin tadi. Rasa gatal di tenggorokan. Oke. Nah, kemudian bahan tadi yang tambahannya di sini ada lemak ya. Lemak itu berupa mentega dari hewani bisa atau margarin dari nabati dan minyak ya atau minyak jagung atau kedelai itu bisa digunakan sebagai pelembut ya, pelembut dari si adonan roti. Nah, lemak dalam adonan ini dapat memisahkan serabut-serabut gluten yang membentuk jaringan 3 dimensi antara gluten dengan partikel pati. Pembentukan tersebut menyebabkan adonan lebih viskoelastis. Ya, lebih elastis dan
roti yang dihasilkan akan lebih halus remahannya. Ya, kadang ada remahan yang kasar, ya, yang besar-besar gitu. Ada remahan yang bolongnya kecil-kecil halus. Nah, itu lemaknya bagus gitu. Mentega merupakan sumber lemak yang dapat memberikan flavor yang lebih enak dibandingkan sumber lemak lainnya. Ya. Aplikasi dalam penggunaan mentega dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mentega dalam bentuk padat dan mentega yang dicairkan. Nah, itu tergantung apa namanya kebiasaan aja sih. Ya, ada yang suka menteganya langsung padat dan itu biasanya disimpan di akhir gitu ya, ada yang cair. Biasanya memang kalau saya bikin adonannya terbentuk dulu ya kan, kemudian mentega itu terakhir. Ya. Karena itu sebagai pelembut. Mentega dalam bentuk padat itu cake-nya lebih empuk karena mentega ini bersifat lebih ringan dalam adonanmu. Ya, kalau mentega ini cairkan itu adonan sulit mengembang biasanya selama proses pemanggangan. Karena mentega lebih bersifat berat karena sudah dicairkan tadi ya. Digunakan pada pembuatan produk yang tidak memerlukan pengembangan tinggi. Contohnya seperti brownies ya. Kalau kalian bikin brownies, coba. Kan menteganya dicairin dulu ya. Lemaknya lah. Mau itu mentega or margarin, itu kan kalau brownies dicairkan dulu ya. Tapi kalau roti, itu di akhir biasanya ya dalam bentuk padat. Gitu aja gitu, nggak usah ditambahin ini. Next, gula ini juga tambahan menurut saya ya karena sebenarnya dengan terigu saja di situ sudah ada pati. Ya, dimana kita tahu bahwa kemampuan Saccharomyces cerevisiae untuk merombak si pati menjadi gula, gula menjadi alkohol ya. Jadi udah ada sebenarnya si gulanya itu. Nah, cuma di sini kita perlu penambahan biasanya untuk ya nambah nutrisi pertama ya, pasti nambah nutrisi karena bagaimanapun seperti saya bilang di mana ya saya bilang ya. Oh, di mata kuliah fermentasi. Saya bilang kalau ada gula sama asam amino yang akan dimetabolisme duluan yang mana? Itu jelas gula. Gitu ya. Jadi sebenarnya tambah gula itu untuk dia bisa apa namanya bermetabolisme duluan gitu ya. Karena kan kalau pati itu memang agak lama gitu. Kemudian dia bisa memberikan rasa manis dan pengempuk. Karena bisa bentuk cair, kristal, dan gula halus. Kalau bentuk cair atau sirup itu sifat produknya akan lembab. Nah, kalau bentuk kristal itu sifat produk akan crispy. Bentuk halus sifat remahan yang mudah hancur. Gula ini merupakan sumber makanan untuk yeast dalam proses fermentasi untuk menghasilkan gas. Kurang dari 12% dapat meningkatkan laju fermentasi, akan tetapi persentase yang lebih tinggi dari 2% dapat menurunkan laju respirasi dan produk menjadi mudah gosong. Jelas ya. Kalau gulanya terlalu banyak, nanti dia akan malah caramelize gitu ya. Malah caramelize karena tidak semua gulanya akan dipakai oleh si ragi. Ya. Jadi akan ada sisa dalam adonan tersebut. Nah, sisanya itu akan caramelize atau ya lama-lama jadi gosong lah kalau kelamaan. Konsentrasi 12% tersebut dapat melembutkan roti dan membuat ikatan gluten lebih kuat. Ya, ini juga menurut saya tergantung nanti adonan terigunya juga ya, komposisi terigunya gitu. Jadi biasanya orang yang sudah bikin roti ya udah punya takaran sendiri sebenarnya. Ini as a scientific-nya aja gitu ya. Nah, tadi saya ngomong apa ya? Oh ya, saya punya pengalaman teman-teman bahwa di sini belum ya. Bentar lah, tarik lagi aja. Oke, ini gula ya. Kemudian, nah ini dia. Nah ini yang paling apa ya? Nih dibilang tricky juga ya, lumayan gitu ya kalau kita nggak sering bikin. Yeast ya atau ragi itu eh di dalamnya itu ada Saccharomyces cerevisiae. Bu, kenapa nggak pakai khamir yang lain? Ya, khamir yang lain ada yang tidak bisa membentuk alkohol dan CO2. Khamir yang lain ada yang hanya bisa membentuk alkohol, tapi tidak dapat membentuk CO2. Jadi orang zaman dulu itu udah banyak trial lah. Makanya kenapa akhirnya sampai sekarang yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae, gitu ya. Baik di apa namanya roti, baik di tape, baik di wine. Jadi memang sudah melalui proses penelitian gitu ya. Mereka juga pasti nyoba-nyoba, nggak mungkin tok Saccharomyces cerevisiae gitu ya. Jadi yang apa ya? Mungkin penerimaannya, oh ini oke nih, wine memang seperti ini, itu si Saccharomyces cerevisiae. Oh roti ini enak nih begini nih dengan itu berarti si Saccharomyces cerevisiae. Jadi udah penerimaannya bagus, ngapain kita ganti-ganti gitu kan ibaratnya.
Kamir tersebut akan menggunakan gula, baik ditambahkan pada terigu, untuk mengubah menjadi gas CO2 dan alkohol. Pembebasan gas CO2 tersebut yang akan menyebabkan terjadinya pengembangan pada produk pastry dan bakery. Ya. Proses pengembangan dapat dilakukan dengan 4 cara. Pertama, mekanis dengan udara. Menyemprotkan udara ke dalam shortening dan gula selama pengadukan. Sehingga ketika dipanggang, kue akan mekar. Ya, jadi ada apa namanya? Aerasi lah di sini saat pengadukan ya. Kemudian fermentasi dengan ragi. Proses fermentasi yang dilakukan oleh ragi dengan karbohidrat sebagai substrat itu kan juga akan mengembangkan adonan. Pengembangan dengan menggunakan bahan kimia seperti soda kue ya atau baking soda atau baking powder serta amonium bikarbonat secara kimia. Dengan panas terjadi karena kandungan air yang ada pada adonan mengalami perubahan menjadi uap sehingga memberikan tekanan pada produk dan mengembang. Ya. Sebenarnya pada umumnya itu apa ya? Ketika kita tidak menggunakan ragi, itu ada yang baking powder ya, ada yang panas, ada yang mekanis. Itu sebenarnya bisa mengembang, tapi dengan volume pengembangan yang berbeda-beda. Persentase volume pengembangan yang berbeda-beda, tergantung tujuannya tadi. Ya. Kalau kita butuh pengembangan yang lebih, terigu dengan air aja mungkin bisa mengembang. Gitu ya, ketika di oven misalnya gitu. Karena ada telur misalnya gitu ya, atau bahan pengembang lain. Tapi ketika kita mau memang berkembangnya lebih dan berkembangnya memiliki tekstur, apa namanya, apa tuh, rongga-rongga yang oke, itu kita bisa menggunakan ragi, gitu. Tapi kalau kita memang tidak butuh tekstur yang seperti itu, penampakan yang seperti itu, nggak usah pakai ragi, gitu ya. Jadi tergantung kuenya. Nah, jadi teman-teman mekanismenya adalah ketika kita gini, ini saya pengalaman ya, nggak tahu saya ada yang pernah pengalaman juga atau enggak. Jadi saya membuat donat ya. Kemudian saya bikin 2 adonan. Yang pertama adonannya itu apa namanya? Dari bahan-bahan semua dicampur, semua ya. Kecuali apa tuh? Lemak itu ya tadi ya. Kecuali lemak di akhir. Jadi saya campur terigu, ragi ya, kemudian gula itu langsung saya campur. Set udah adonannya di blender, kok blender apa teh? Mixer ya. Kalis tuh, kalis adonannya. Baguslah bentuknya ya, mengembang gitu. Ah, kemudian eh apa tadi? Itu ya udah set adonan pertama. Adonan kedua, saya aktifkan dulu si yeastnya. Saya pakai susu cair lah ya, sekian mili gitu. Kemudian saya kasih gula juga sedikit di susu tersebut, susu cair. Kemudian saya masukin si kamirnya, permipan itu ya. Kemudian saya tutup, saya biarkan dia aktif dulu nih, hidup lagi gitu kan. Gitu sebenarnya kan dorman tuh di si permipan itu. Setelah aktif, setelah udah melebep-lebep gitu ya, banyak busanya, banyak gelembung-gelembungnya, baru kita gunakan ke adonan. Baru kita ulen, kemudian lemak terakhir, udah tuh. Adonan memang sedikit agak berair. Gitu itu ya. Karena emang saya kalau dari resep itu akhirnya kelebihan airnya gitu. Karena kan saya nambahin susu tuh di si aktivasi itu kan. Akhirnya jadi agak berair lah pokoknya intinya gitu ya. Jadi agak sulit tuh ketika dibentuk-bentuk. Tapi ketika digoreng yang lebih bukan manusiawi, yang lebih diterima gitu ya oleh keluarga saya ketika saya cicipi-cicipi, itu yang malah yang diaktifin lagi tadi, yang agak berair tadi, yang agak lembek tadi yang diterima. Kenapa? Adonannya lebih lembut, lebih ngembang, nggak keras gitu ya, nggak keras, empuk ya, empuk. Ya pokoknya lebih lebih banyak disukai lah ya ketika dibanding yang tidak itu. Jadi penting tuh memang kita untuk mengaktifasi dulu. Kenapa coba? Bisa nggak kalian jelaskan? Kenapa ya ketika eh, dia tidak diaktifasi, ya itunya hasil ngembangnya kurang bagus, malah jadi keras ketika digoreng. Coba dijawab.
Ayo dijawab. Anissa Azahra. Ada Anissa Azahra. Ada yang tahu? Teman-teman. Ada yang tahu nggak? Nggak ada nih yang bisa jawab. PR lah ya biar nyari. Kenapa? Tadi kan kasus tuh, itu kasus real yang saya alami ya. Bikin donat yang satu raginya tidak diaktifkan dulu ya, yang satu langsung dipakai. Nah, ternyata yang diaktifkan dulu itu adonannya lebih, bukan adonan, hasil akhirnya lebih lembut, lebih mengembang ya dibandingkan yang tidak diaktifkan dulu. Coba ya dicari tahu, besok saya tanya. Oke, next. Sudah ragi. Nah, ini ya. Ada ragi basah, ragi kering ya. Dosis yang ditambahkan 2-4% dari berat tepung terigu. Ragi kering. Ya, ini hubungannya sama apa yang sering kita gunakan aja ya. Biasanya kita menggunakan ragi kering. Ya, nah ini. Nah ya. Oke, next. Ini terakhir nggak sih? Ini terakhir ya, susu. Nah, ini yang ya tadi yang saya bilang hanya tambahan saja. Ini untuk menambah kekuatan adonan, pemberi rasa dan warna. Warna, ya. Jadi bisa menghilap coklat, itu salah satunya dari susu juga. Telur terdiri dari susu sih. Oh, telur ya. Telur terdiri dari bagian kuning 30%, ya. Putih, maaf, putih 30%, kuning 50%, di mana presentasi lainnya adalah kulit 20%. Telur mengandung air sebesar 70% dan lemak serta protein, berpengaruh terhadap adonan kelunakan kelembutan roti. Kuning telur yang mengandung banyak lemak berfungsi sebagai pengemulsi adonan yang alami dan juga memberikan rasa gurih khas kuning telur. Emulsi dalam adonan perannya adalah agar adonan kue lebih cepat menyatu, mengental, dan mengikat. Selain itu, memberikan hasil kue yang lembut, halus, dan mengembang. Sementara putih telur bila dikocok akan membentuk struktur busa yang lembut, memberikan volume pada kue dan bertindak sebagai pengembang kue. Ya, putih dan kuning dapat digunakan secara bersamaan ataupun terpisah tergantung dari jenis adonan yang diinginkan. Ya, kalau memang kita membutuhkannya hanya kuning, kuning ya. Sebenarnya lebih mengembang itu adalah kuning ya, tanpa diapa-apakan dia bisa mengembang. Tapi kalau si putih, nah itu harus kita busakan dulu ya, busakan dulu. Tapi adonan yang ketika dimasukin ke adonan tidak seperti si kuning telur ya. Kalau si kuning telur itu dia akan mengembangnya teh kokoh, kuat gitu ya. Nah, kalau si putih telur itu mungkin karena dibusakan dulu tadi, mengembangnya teh kayak Japanese cake ya. Jadi enggak kokoh gitu. Jadi meleot-meleot. Tapi itu kan itu satu 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 pembeda lah gitu ya. Ketika kita melakukan inovasi, itu jadi lebih menarik menurut saya gitu ya. Jadi terlihat sekali lembutnya. Nah, terakhir susu. Susu merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai pengganti air. Ya, tadi.
Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi aktifkan ragi bisa pakai air dan gula tuh sebenarnya sudah bisa ya. Airnya air anget ya, tapi saya ngide aja gitu pakai susu ya. Kan lebih rich kan akan nutrisi kalau susu. Komponen cairan pada produk BST dapat berperan sebagai pengembang karena air dengan proses pemanasan dapat berubah menjadi uap yang akan menekan permukaan adonan sehingga terjadi pengembangan. Susu juga bisa memberikan warna coklat pada produk ya karena adanya reaksi Maillard antara interaksi antara gula produksi dalam hal ini laktosa dengan gugus amin dari asam amino bebas menghasilkan melanoidin. Melanoidin itu warna coklat yang dihasilkan dari tadi ya apa namanya Maillard ya. Oke. Oke, ada yang tanyakan teman-teman untuk pertemuan hari ini? Belum bisa saya validasi ya siapa Cynthia karena saya belum masukin RPS yang pertemuan keduanya gitu. Nah, ini langsung saya simpen di link aja lah. Takut lupa ya. Oke, teman-teman, any question? Kemarin saya nyuruh untuk bikin idenya hari ini ya, Cynthia ya? Ide untuk kelompok itu loh, Cynthia. Iya, Ibu. Udah Cynthia bagi belum kelompoknya? Sudah, Ibu. Heeh. Nah, ini karena waktunya menurut saya nggak kalau memungkinkan ya, udah 5:30 juga. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline ya, teman-teman, di Sinang Sari. Karena mungkin hari ini hanya ini yang offline, tadi kan kita mau offline ya, Cynthia. Tapi karena pengemasan pengemasan ya atau apa inovasi pangan lokal ya, Iya, Ibu. yang Semuanya itu awalnya kalian di Sinang Sari. Iya, Ibu. Sinang Sari kan. Nah, mudah-mudahan besok nggak ada masalah ya. Besok minggu depan tidak ada masalah, jadi kita bisa offline. Kalau offline tuh bahas tugasnya tuh lebih enak. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu apa nih? Tapi Zoom apa nih? Tapi Zoom meeting saya sempat. Ya udah masuk kok Deskia. Tadi tuh yang nggak ada tuh siapa ya? Aura Putri. Oh, Hadir oke, Bu Rizky Aura. masih tidak hadir. Aura Putri ya? Ada nggak Aura Putri? Ada Bu, Oh, ada nih hadir. baru ada. Ya, oke, jadi hadir semua ya. Cukup ya teman-teman. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan coba kita review pertemuan 1-2. Ya, review itu gimana Bu? Ya saya tanya-tanya lah. Ya, terutama tadi yang soal yang saya kasih. Jadi at least kalian di eh UAS ya. UAS. UTS ya. Udah ada beberapa soal yang jadi bocoran gitu ya. Jadi saya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.